Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi masih bicara tentang pajak, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, salah satu isu yang cukup rame adalah penggunaan NIK sebagai NPWP. Pertanyaannya adalah, begitu seseorang itu lahir kemudian didaftarkan, dia mempunyai nama, mempunyai NIK yang tercantum di dalam kartu keluarga. Apakah pada saat itu? Pertanyaan berikutnya adalah, atau pada saat seseorang sudah berusia 17 tahun sehingga dia mempunyai KTP atau dia mencetak KTP yang di situ tercantum identitas dan NIK yang bersangkutan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah setiap orang yang mempunyai NIK atau KTP itu pasti harus membayar pajak ya? Berarti kalau misalnya seperti itu, luar biasa ya, semua orang nanti harus bayar pajak dari yang sudah dewasa sampai yang belum dewasa. Sebelum masuk ke pembahasan itu, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita akan berkembang bersama. Baik, kita masuk pada pembahasan yang jadi isu pertama adalah penggunaan NIK sebagai NPWP untuk orang pribadi. Ya, sesungguhnya ini adalah dalam rangka untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Harapannya adalah nanti akan mempermudah wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maupun dalam rangka untuk pemenuhan hak dan kewajiban ya. Jadi hak dan kewajiban perpajakan yang bersangkutan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini adalah sebagai basis data ya. Jadi basis data tentunya apa? Tentunya ini juga akan mempermudah DJP di dalam mengumpulkan data. Sebagai contoh misalnya ketika kita bertransaksi, kemudian ketika kita ditanya punya NPWP, barangkali kita akan menjawab tidak punya, atau lupa nomornya, atau tidak bawa kartunya dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya nanti setiap isian itu adalah nama pembeli, misalnya disebutkan nama kita, kemudian NIK-nya ada enggak gitu kan, maka setiap orang tidak bisa mengelak untuk menyampaikan NIK yang bersangkutan. Harapannya nanti akan ke depan bagi DJP ini akan mempermudah untuk pengumpulan data. Misalnya seseorang yang bertransaksi tanah, bertransaksi misalnya pembelian atau jual beli tanah ya, kemudian jual beli mobil, kendaraan dan sebagainya. Bahkan misalnya seseorang yang selama ini misalnya melakukan pembelian barang ya, pembelian barang yang bukan dipakai untuk konsumsi sendiri tapi untuk diperjualbelikan, bisa saja dia mengatakan bahwa saya tidak punya NPWP. Tetapi kalau misalnya dia ditanya apakah punya NIK, nah, tidak mungkin kan dia bilang bahwa saya tidak punya KTP gitu ya. Nah, itu salah satu contoh ya, ilustrasi. Jadi tidak usah khawatir bagi kita bahwa pasti nanti semua akan didata, semua akan dikenakan pajak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa seseorang harus membayar pajak tentunya apabila ada objek pajaknya. Ya, kalau misalnya untuk penghasilan orang pribadi berarti harus ada penghasilan. Kalau tidak ada penghasilan maka dia tidak perlu membayar pajak. Bisa saja seseorang tidak membayar pajak tetapi dia tetap laporan pajak ya. Jadi nanti PPh yang terutang misalnya 0, kredit pajaknya 0, berarti pajak yang dibayar adalah 0. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan bahwa tidak semua orang yang punya NIK itu pasti harus membayar pajak ya. Kenapa? Karena dalam membayar pajak seseorang itu diperhitungkan PTKP-nya ya. Jadi penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi kalau misalnya ini tergantung PTKP ini tergantung status dia. Misalnya TK itu berarti tidak kawin, artinya dia belum menikah.
mempunyai tanggungan 0, tanggungan 1, tanggungan 2, tanggungan 3. Atau seseorang yang sudah kawin ya, kawin atau sudah menikah dengan tanggungan 0, tanggungan 1, tanggungan 2 dan tanggungan ketiga. Nah, kita lihat di sini sebagai contoh di sini untuk seseorang yang masih lajang ya, maka penghasilan sampai dengan 54 juta itu tidak dikenai pajak ya. Sementara kalau misalnya dalam waktu yang sama, misalnya seseorang yang kemudian sudah menikah dengan 3 tanggungan ya, maka penghasilan sampai 72 juta itu tidak dikenakan pajak. Karena apa? Karena ini masih di bawah PTKP ya, di bawah penghasilan tidak kena pajak. Jadi kesimpulannya begitu. Jadi tidak usah khawatir bahwa semua yang punya NIK pasti harus bayar pajak. Kalau misalnya dia harus bayar pajak apabila penghasilannya sudah di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, misalnya di sini TK0 adalah 54 juta. Kemudian kalau kawin dengan 3 anak ya, maksimal tanggungannya adalah 3, maka penghasilannya adalah kalau dia punya penghasilan 70 juta misalnya, maka dia tidak perlu bayar pajak. Bahkan kalau misalnya suami istri bekerja, kemudian penghasilannya dijumlah, digabung dalam satu SPT ya, maka PTKP-nya jadi naik. Artinya apa? Suami istri yang mempunyai tanggungan 3 anak ya, suami dan istri sama-sama bekerja misalnya, punya tanggungan 3, maka kalau penghasilannya dijumlah masih di bawah 126 juta, dia tidak kena pajak. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian berapa sih yang harus kita bayar ya di dalam undang-undang yang baru ya. Ini ada tarif ya, tarif penghasilan ya. Jadi setelah tadi misalnya seseorang yang mempunyai penghasilan 100 juta dikurangi dulu dengan PTKP. Seseorang misalnya punya penghasilan 50 juta, kalau dia lajang berarti belum bayar pajak. Kenapa? Karena PTKP-nya 54, jadi masih di bawah PTKP. Seseorang yang sudah kawin dengan tanggungan 3 orang ya, kemudian dia punya penghasilan dalam 1 tahun penghasilan bersihnya 70 juta, ya belum bayar pajak. Kenapa? Karena masih di bawah PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah kalau kita mempunyai penghasilan di atas PTKP, maka penghasilan kena pajaknya itu kita hitung di sini. Kalau misalnya tadi 100 juta ya, 100 juta dia kemudian punya anak 3, berarti PTKP-nya adalah 72 juta, berarti artinya apa? 100 dikurangi 72, berarti berapa? 28 ya, 28 juta ya, benar ya, 28 juta. Nah, kemudian berapa pajak yang harus dia bayar ya? Yang harus dia bayar adalah 5% ya, kali 100 dikurangi dengan PTKP 72 juta. Nah, baru sisanya 28 juta ini kita lihat di sini. Ini masuk di rentang penghasilan yang mana? Kalau masih di bawah 60 juta, berarti 28 juta masih di bawah 60 juta, maka tarifnya adalah 5%. Nah, kemudian kalau misalnya penghasilan dia ternyata misalnya 150 juta, 150 juta berarti kan ada selisih, yang pertama adalah tarif 5% dan sisanya adalah 15% dan seterusnya. Jadi artinya kembali bahwa seseorang walaupun mempunyai NIK ya, kemudian dia tidak otomatis harus membayar pajak. Yang harus membayar pajak adalah kalau dia mempunyai penghasilan di atas PTKP ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya seorang YouTuber misalnya ya mempunyai penerimaan sebesar misalnya 100 juta ya, dia masih lajang, maka belum perlu membayar pajak. Kenapa? Karena 100 juta setahun dikalikan 50% jadi tinggal 50 juta, penghasilan bersihnya adalah 50 juta dikurangi dengan PTKP, berarti masih minus. Berarti artinya apa? Berarti belum perlu untuk membayar pajak. Nah, kemudian berikutnya adalah ya di samping tadi ilustrasi tadi misalnya ini ada contoh ya, ilustrasinya adalah kalau seseorang mempunyai penghasilan 5 juta
per bulan misalnya ya, atau 9 juta, kemudian 10 juta dan 15 juta misalnya. Nah, kemudian ini statusnya biar gampang kita kasih contoh satu yang paling rendah, yaitu belum kawin dengan tanggungan 0 ya, jadi masih lajang misalnya. Kalau seseorang yang masih lajang mempunyai penghasilan 5 juta per bulan rata-rata, berarti setahun adalah 60 juta ya. Nah, kemudian dikurangi dengan PTKP-nya 54 juta, berarti penghasilan kena pajak adalah 6 juta ya. Nah, 6 juta berapa tarif pajaknya? Tarif pajaknya adalah 5% kali 6 juta sama dengan 300.000 ya. Jadi ini tarifnya ya. Nah, kemudian kalau seseorang punya penghasilan 9 juta ya. Kalau seseorang punya penghasilan 9 juta, maka penghasilan setahun kan 108 juta dikurangi PTKP penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta. Nah, 54 juta kita kalikan 5% karena ini masih di bawah 60 juta ya. Langsung berarti pajaknya adalah 2,7 juta ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini perbandingannya kalau menggunakan undang-undang yang lama, maka dia harus membayar 3,4 juta, sedangkan kalau menggunakan undang-undang HPP yang baru sekarang ya, pajaknya adalah 2,7 juta. Nah, kemudian contoh berikutnya yang 10 juta. 10 juta berarti penghasilan 1 tahun 120 juta dikurangi dengan PTKP 54 juta, berarti sisanya adalah 66 juta. Nah, kita lihat di sini 66 itu berarti ada lapisan 60 juta ya yang ditarif dengan 5% dan sisanya adalah 15% ya. Seperti itu. Sehingga jumlahnya 3,9 juta, sedangkan kalau menggunakan undang-undang yang lama adalah 4,9 juta dan seterusnya ya. Jadi ini kalau misalnya seseorang yang lajang kemudian mempunyai penghasilan bersih sebesar 5 juta, 9 juta, 10 juta dan 15 juta. Nah, bagaimana kalau untuk orang pribadi pengusaha ya yang mempunyai peredaran usaha bruto sampai dengan 500 juta setahun. Kalau dulu di dalam undang-undang yang lama ya 500 juta ini tetap dikenakan PPh final sebesar 0,5% ya. Tapi kalau untuk undang-undang baru di sini adalah sampai dengan 500 juta dia pajaknya adalah 0 ya. Baru setelah itu sisanya adalah misalnya omsetnya ternyata di sini udah 600 juta, berarti sisanya adalah 100 ya. 100 berarti kalikan 0,5% ya. Jadi dan seterusnya. Jadi kembali bahwa di dalam undang-undang ini tetap memperhatikan aspek yang pertama adalah apakah orang yang punya NIK itu punya penghasilan atau enggak, satu. Kemudian yang kedua adalah apakah penghasilannya di atas PTKP atau tidak ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau seseorang itu sebagai pengusaha ya, kemudian penghasilan peredaran brutonya masih di bawah 500 juta, maka tidak dikenai PPh final. Demikian ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.